Halo saudaraku semua, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya baik-baik saja kan? Kita jumpa kembali di Jepre Channel, di mana channel ini akan senantiasa memanjakan Anda dengan menampilkan alur cerita dari film-film terbaik dan dibintangi oleh aktor dan aktris yang terkenal di seluruh dunia. Terima kasih bagi saudaraku yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu. Dengan subscribe dari Anda, artinya Anda telah membantu channel ini untuk berkembang. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke alur ceritanya. Film kali ini berjudul Last Man Standing. Film ini dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama John Smith sedang dalam perjalanan dari Texas menuju Meksiko. Melalui narasinya, Smith menceritakan kalau semasa hidupnya dia selalu berada dalam pelarian. Saat itu, Smith memutuskan untuk transit di sebuah kota bernama Jericho yang terletak sekitar 50 km dari perbatasan Amerika-Meksiko. Kota ini sekarang dikuasai oleh dua geng besar, yaitu geng Irlandia yang dipimpin oleh Doyle dan geng Italia yang dipimpin oleh Fredo Strozzi. Sampainya di sana, Smith melihat beberapa orang anggota geng sedang berkumpul di pinggir jalan. Ada juga seorang penjual peti jenazah yang tersenyum ke arahnya. Sayangnya, belum sempat menginjakkan kakinya di tanah Jericho, Smith sudah berurusan dengan anak buah Doyle karena dia memandangi kekasih Doyle yang bernama Felina. I remember a guy once told me this is a free country. Smith kemudian mendatangi kantor sheriff untuk melaporkan kejadian tidak menyenangkan tersebut. Namun, bukannya dibantu, polisi yang bernama Ed dan Bob malah menyarankan Smith untuk pergi sejauh mungkin dan tidak kembali ke sana. Smith kemudian menginap di sebuah motel yang juga memiliki bar milik pria bernama Joe sembari menunggu mobilnya selesai diperbaiki. Dari pemilik bar dan motel tersebut, Smith mengetahui kalau cowboy jalanan yang baru cari masalah adalah anak buah Doyle. Joe menceritakan kalau geng Doyle bermusuhan dengan geng pimpinan Fredo Strozzi. Kedatangan mereka ke kota itu membuat warga lokal ketakutan dan banyak yang sudah memutuskan pindah ke tempat lain. Joe juga memberitahu geng Strozzi bermarkas di Sweetwater, sedangkan geng Doyle bermarkas di Alamo. Saat itu, Smith terlihat mengeluarkan dua pistolnya lalu pergi menemui anak buah Doyle tadi untuk meminta ganti rugi atas kerusakan mobilnya. Namun sayangnya negosiasi tidak berjalan dengan mulus. Tell Mr. Doyle if he'd have hired smarter guys, none of this would have happened. Pria yang baru saja dibunuh oleh Smith itu katanya bernama Finn. Dia merupakan penembak terbaik kedua di geng Doyle setelah tangan kanannya bernama Heike. Heike sendiri saat ini sedang pergi ke Meksiko untuk melakukan perjalanan bisnis. Aksi berani Smith itu akhirnya diketahui oleh Strozzi yang langsung menawarinya untuk bergabung dengan geng mereka. Strozzi berkata kalau mereka mungkin akan segera berperang dengan geng Doyle setelah Heike kembali dari Meksiko. Karena itu dia membutuhkan kemampuan Smith dan bersedia membayarnya dengan harga yang cukup mahal. Mendengar itu, Smith akhirnya menerima tawaran tersebut. Strozzi kemudian meminta asisten pribadi sekaligus pacarnya yang bernama Lucy untuk mengantar Smith ke kamar yang sudah mereka siapkan. Sayangnya adik sepupu Strozzi sekaligus orang kepercayaannya tidak setuju dengan keputusan tersebut. Dia menganggap menyadikan Smith sebagai anggota geng mereka hanya akan membatalkan gencatan senjata yang selama ini sudah disepakati dengan geng Doyle. Mendengar itu, Smith berkata kalau dia tidak peduli dengan pendapat Giorgio karena dia bekerja untuk bosnya. Jika Giorgio memang tidak menyukainya, dia bisa meminta Strozzi untuk mengeluarkan Smith dari geng mereka. Smith kemudian memutuskan untuk pergi ke motel Joe tadi agar tidak menimbulkan keributan di internal geng tersebut. Sampainya di sana, Smith memesan seorang gadis panggilan untuk menemaninya. Namun ternyata gadis tersebut adalah mata-mata yang dikirim oleh Doyle dan anak buahnya. Malam itu, Strozzi mengirim Lucy untuk menjemput Smith yang meminta semua anggotanya berkumpul di luar kota malam itu juga. Sebelum turun dari mobil, Smith mencoba menggali informasi tentang Strozzi yang tidak diketahui oleh orang lain. Salah satunya adalah nama depan Strozzi yang masih misterius.
Namun menurut Lucy nama itu hanya digunakan saat mereka di kamar tidur. Strozzi memanggil mereka karena mendapatkan informasi kalau Doyle sudah mengambil pemasok miras mereka dari Meksiko. Karena itu Strozzi ingin memberikan pelajaran kepada mereka dengan cara membajak truk yang membawa minuman untuk Doyle tersebut. Strozzi sendiri ternyata sudah menyuap aparat lokal yang selama ini mengawal pengiriman barang haram tersebut yang semulanya mendukung Doyle berbalik mendukung Strozzi. Lost back in Chicago. It involved hijacking. Bueno, amigos. ¡Mátalos! Setelah kembali ke Jericho, Smith meminta Ed untuk memastikan gadis panggilan tadi pergi dengan aman dari kota tersebut agar Doyle tidak membunuhnya. Smith juga memberitahu Ed kalau truk yang membawa minuman Doyle dari Meksiko sudah dibajak oleh anak buah Strozzi. Dia meminta Ed menjual informasi tersebut kepada Doyle seharga $1,000. Mendengar itu, Ed bertanya apakah Smith menjamin kebenaran informasi tersebut. Karena jika dia memberikan informasi hoak, maka Heike pasti akan mencincangnya. Ed kemudian menceritakan bagaimana ganasnya Heike saat membunuh ayahnya ketika masih berusia 10 tahun. Setelah kematian ayahnya itu, Heike dimasukkan ke panti asuhan. Ketika dia berumur 15 tahun, Heike malah membakar panti asuhan tersebut yang menewaskan semua penghuninya. Mendengar itu, Smith memastikan informasi tersebut asli dan meminta Ed untuk membagi dua uangnya. Setelah itu, dia mendatangi Lucy karena Strozzi dan Giorgio sedang pergi keluar kota. Smith mendatangi Lucy untuk memintanya memberikan informasi yang berhubungan dengan Strozzi. Informasi itu nanti akan mereka jual kepada Doyle. Jika Lucy setuju, Smith berjanji akan membagi dua uangnya. Lucy yang selama ini diam-diam naksir dengan Smith tidak mampu menolak tawaran tersebut. Apalagi Smith berhasil merayunya yang membuat Lucy akhirnya makin luluh. Esok harinya Doyle langsung mendatangi Smith untuk menawarkan bergabung dengan gengnya. Dia bersedia membayar mahal jika Smith menerima tawaran tersebut. Doyle membutuhkan kemampuan Smith karena dia bermain rapi dalam menjalankan tugasnya. Berbeda dengan Heike yang selama ini banyak membuat kekacauan. Namun Smith tidak menjawabnya karena dia membutuhkan waktu untuk memikirkannya. Setelah itu, Smith mendatangi tempat Strozzi untuk memberitahu kalau dia mengundurkan diri sebagai anggota gengnya. Hal itu membuat Giorgio sangat marah karena yakin Doyle sudah menawarkan bayaran yang lebih tinggi. Smith sendiri memang sengaja melakukannya agar permusuhan di antara Doyle dan Strozzi semakin memanas. Sampai akhirnya jagoan yang selalu diceritakan oleh banyak orang di kota itu, yaitu Heike, akhirnya kembali ke sana. Michael langsung memberitahu kalau Strozzi sudah membajak truk mereka yang membawa minuman dari Meksiko. Hal itu jelas membuat Heike terlihat sangat marah. Keesokan harinya Smith mendatangi bengkel tempat mobilnya diperbaiki. Montir ini memberitahu Smith beberapa hari yang lalu ada seorang pria yang mencari informasi mengenai pemilik mobil tersebut. Meski tidak bertanya siapa pria tersebut, namun montir ini sudah tahu kalau dia adalah Giorgio. Karena itu Smith memutuskan untuk mengadu domba kedua geng tersebut karena merasa nyawa dia sekarang berada dalam bahaya. Sekembalinya ke motel, dia langsung menelpon Giorgio untuk memberitahu kalau Doyle sudah mengetahui geng Strozzi yang membajak truknya. Dia juga mendapatkan kabar kalau Strozzi kembali bekerja sama dengan pria bernama Ramirez. Dia adalah kepala kepolisian di perbatasan. Smith meminta mereka untuk berhati-hati karena Doyle kabarnya ingin membunuh Strozzi. Dia memastikan kalau informasi tersebut valid meski saat ini dia bukan anggota geng mereka lagi. Malam harinya, Smith kembali menemui Lucy untuk bertukar informasi mengenai geng Strozzi. Lucy memberitahu kalau Giorgio saat ini sedang pergi ke Meksiko menemui Ramirez karena termakan provokasi yang dibuat oleh Smith tadi. Keesokan harinya, Smith langsung menemui Doyle untuk memberikan informasi tersebut. Kepada Doyle, Smith memberitahu kalau Giorgio sedang pergi ke Meksiko untuk menyogok Ramirez. Smith juga menerima kabar kalau Giorgio berencana untuk membajak truk yang membawa minuman mereka dari Meksiko. Dia kemudian memberitahu kalau Giorgio sangatlah penting bagi Strozzi. Mereka tentu bisa bayangkan seperti apa reaksi Strozzi jika sampai terjadi sesuatu dengan adik sepupunya itu. Doyle kemudian memberikan segepok uang kepada Smith sebagai bayaran dari informasi tersebut. Namun dia hanya mengambil $2,000 sesuai dengan kesepakatan mereka di awal. Doyle kemudian bertanya apakah Smith sudah membuat keputusan untuk bergabung secara resmi dengan gengnya. Tapi Smith tetap tidak memberikan jawaban dan kembali berkata dia akan memikirkannya.
Hal itu sempat membuat Doyle marah karena menganggap Smith sudah terlalu lama berpikir. Berbekal informasi dari Smith tadi, Doyle mengirim Heike ke Meksiko untuk menggagalkan pertemuan Giorgio dengan Ramirez. You want a gun, Red? Maybe you're the kind of guy. Just don't shoot me. Come on. Giorgio bersedia untuk ikut dengan Heike asalkan dia tidak dibunuh. Sementara di tempat lain, Smith mendatangi Felina yang sedang berdoa untuk putrinya di sebuah gereja tua. Felina dulunya sudah menikah dengan seorang pria miskin dan melahirkan seorang putri. Namun, Doyle akhirnya menculik Felina karena dia sangat mencintainya. Felina berkata kalau gereja itu adalah satu-satunya tempat di mana Doyle tidak memberikan pengawalan untuknya. Sampainya di kota Jericho, Smith didatangi oleh kepala polisi wilayah yang bernama Tom. Dia datang ke sana karena ada pembunuhan terhadap polisi beberapa hari yang lalu. Polisi yang dimaksud oleh Tom itu adalah Ramirez. Tom berkata kalau dia kenal secara pribadi dengan Ramirez. Karena itu kasus itu akan menjadi masalah pribadi bagi Tom. Dia sudah mulai muak dengan aksi geng mafia yang ada di kota tersebut. Karena itu Tom ingin salah satu geng itu disingkirkan agar tidak terjadi perang berkelanjutan. Jika hanya satu geng yang menguasai kota tersebut, maka Tom bisa mengendalikannya. Karena itu dia meminta Smith untuk tetap bermain dua kaki seperti sekarang. Tidak memihak Doyle, tidak juga memihak Strozzi, dengan tujuan agar Smith bisa menghancurkan salah satunya. Tom memberikan waktu 10 hari kepada Smith untuk melakukan hal tersebut. Jika dalam waktu 10 hari masih ada dua geng yang berkuasa, maka Tom terpaksa menghabisi kedua geng tersebut. Tom juga membebaskan Smith untuk menggunakan caranya sendiri, membuat salah satu geng pulang ke negara mereka atau menghabisinya, terserah Smith mau melakukannya seperti apa. Di tempat lain, Heike dan anak buahnya mendatangi geng Strozzi untuk memberitahu kalau mereka sudah menangkap Giorgio. Jika tidak ingin terjadi sesuatu, maka Strozzi harus memberikan uang tebusan senilai $100,000. Dia juga meminta Doyle untuk membawa truk yang mereka bajak sebelumnya. Heike meminta mereka bertemu di sebuah perempatan di dekat perbatasan besok siang. Singkat cerita, mereka akhirnya bertemu untuk melakukan pertukaran tersebut. Namun, yang terjadi... Rupanya saat itu Strozzi juga sudah menculik Felina. Strozzi juga tidak membawa uang sesuai dengan kesepakatan mereka karena koper tersebut hanya berisi tumpukan koran yang dipotong kecil. Dia meminta Doyle untuk segera menyerahkan Giorgio jika tidak ingin terjadi sesuatu dengan Felina. Karena Doyle sangat mencintai Felina, dia pun terpaksa menuruti permintaan Strozzi. Esok harinya Lucy mendatangi Smith karena Strozzi mengusirnya. Lucy menceritakan kalau tadi malam Strozzi terlihat sangat mabuk hingga memukulnya beberapa kali karena Lucy tidak sengaja memanggil nama depannya. Hal itu membuat Strozzi sangat marah hingga Lucy menjadi bonyok seperti sekarang. Dia pun memutuskan untuk pergi dari Jericho dan meminta bantuan Smith. Karena saat itu Lucy tidak memiliki uang, Smith memberinya $500 agar bisa pergi dari kota tersebut. Malam harinya Smith menemui Doyle untuk memberitahu kalau dia bersedia menerima tawaran bergabung dengan gengnya. Namun Smith meminta bayaran di muka sebesar $1,000. Hal itu membuat Heike sedikit kesal karena menganggap Smith mematok harga terlalu tinggi. Tapi Doyle tidak mempermasalahkannya karena Smith memang memiliki kemampuan dan kecepatan dalam menembak yang tidak perlu diragukan lagi. Smith kemudian bertanya di mana mereka menyembunyikan Felina karena dia khawatir Strozzi kembali menculiknya. Jika itu sampai terjadi, maka mereka tentu tidak akan bisa memenangkan perang karena Strozzi pasti akan mempermalukan Doyle di depan umum seperti sebelumnya. Michael memberitahu kalau saat ini Felina berada di tempat yang aman yang sudah dikawal oleh 8 orang penembak. Tapi menurut Smith, 8 orang tidaklah cukup karena dia mendapatkan informasi kalau Strozzi mendapatkan penembak tambahan dari luar kota yang berjumlah lebih dari 20 orang. Mendengar itu akhirnya membuat Doyle merasa khawatir. Dia kemudian meminta Smith untuk mengecek Felina di rumah persembunyiannya, sementara Michael dan Heike tetap akan berada di sana untuk melindunginya. Singkat cerita, Smith akhirnya sampai di rumah tersebut. Dia kemudian masuk ke sana menemui 8 orang penembak suruhan Doyle. The girl upstairs.
Smith berhasil menghabisi 8 orang sekaligus hanya dalam waktu 15 detik saja. Dia kemudian menuju ke lantai atas dan menemukan Felina bersama seorang pria. No! Smith memberikan uang $1,000 yang diberikan oleh Doyle tadi kepada Felina lalu menyuruh dia kabur menuju perbatasan dan tidak pernah kembali lagi ke sana. Sebagai ucapan terima kasih atas kebaikan Smith, Felina memberikan kalungnya kepada Smith agar dia selalu mengingatnya. Esok harinya Doyle mendatangi rumah persembunyian tersebut untuk mengecek Felina. Smith kemudian memberitahu kalau dia menemukan mereka sudah tewas ketika sampai di sana. Namun saat itu Smith tidak menemukan Felina. Melihat itu, Michael menduga kalau penembak tambahan Strozzi yang sudah melakukan penyerangan tersebut karena butuh 15 hingga 20 orang untuk menghabisi mereka sekaligus. Michael juga meyakini Strozzi yang sudah menculik Felina. Smith kemudian memberitahu alasan dia tidak kembali untuk memberitahu Doyle dan tetap menunggu di sana karena dia takut Felina kabur saat terjadi pertempuran. Karena itu dia memilih menunggu di sana untuk berjaga-jaga jika seandainya Felina kembali ke rumah tersebut. Tapi sampai sekarang Felina tidak kunjung kembali. Doyle pun percaya mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh Smith tersebut. Namun Hickey sepertinya meragukan apa yang dikatakan oleh Smith. Doyle sendiri tentu saja merasa sangat kehilangan karena dia sangat mencintai Felina. Doyle berkata kalau mereka harus segera menyerang Strozzi untuk membebaskan kekasihnya itu. Setelah itu Smith kembali ke kota Jericho alih-alih berkendara menuju Meksiko untuk melarikan diri dari Doyle dan anak buahnya. Pada akhirnya keputusan tersebut disesali oleh Smith karena sudah membohongi Doyle. Hickey berkata kalau mereka sudah menemui Strozzi dan mengetahui dia tidak menculik Felina. Hickey juga mengatakan kalau mereka sudah mengirim orang pergi ke Meksiko untuk mencari pacar bosnya itu. Di sana mereka mendapatkan informasi kalau ada pria yang melihat Felina datang dengan sebuah mobil. Felina kemudian menjual mobil tersebut lalu naik bus menuju arah selatan. Itu artinya Felina kabur setelah terjadi pertempuran karena bisa membawa mobil anak buah Doyle. Mereka akhirnya mengetahui kalau Smith sudah membantu Felina kabur setelah menemukan kalung milik Felina di saku jasnya. Mereka kemudian membawa Smith ke markasnya lalu menghajar dia agar memberitahu keberadaan Felina. Meski saat itu sudah babak belur, namun Smith tetap tidak mengatakan apapun. Karena kondisi Smith sudah sangat sekarat, mereka meninggalkannya di sana. Beberapa waktu kemudian, 2 orang anak buah Doyle kembali untuk mengecek keadaannya. Doyle memerintahkan anak buahnya untuk memblokir semua jalan keluar dari kota tersebut. Mereka juga menggeledah semua tempat termasuk bar dan motel milik Joe. Namun anak buah Doyle tidak menemukan Smith. Hal itu membuat mereka marah karena yakin Joe yang menyembunyikannya. Hold it! God damn it, hold it! Ed memberitahu kalau dia melihat Smith berada di Kasino Slim. Doyle pun langsung memerintahkan anak buahnya pergi ke sana untuk menangkap Smith. Namun Smith sendiri sebenarnya bersembunyi di dalam tempat penyimpanan es batu milik Joe. Setelah anak buah Doyle pergi ke Kasino Slim, Ed dan Joe membantu Smith untuk kabur. Di saat yang sama, Doyle akhirnya sampai di kasino yang menjadi markas Strozzi tersebut dan langsung membakarnya. Shoot me! I know where the money is! Don't shoot me! Kill him. Smith akhirnya sampai di gereja tua yang sering didatangi oleh Felina sebelumnya. Ed dan Joe memutuskan kembali ke Jericho agar Doyle tidak mencurigai mereka. Sayangnya Hickey menangkap Joe karena mereka mengetahui Smith tidak berada di Kasino Slim. Mereka bisa mengetahuinya setelah menghitung mayat yang ada di sana. Namun Joe tetap tidak memberitahu keberadaan Smith meski anak buah Hickey sudah menghajarnya. Ed yang sempat melihat Hickey menangkap Joe langsung memberitahu Smith. Mengetahui itu, Smith memutuskan untuk membebaskan Joe karena dia sudah menyelamatkan nyawanya. Singkat cerita, Smith akhirnya sampai di markas Doyle dan berhasil membebaskan Joe.
Doyle dan Heike saat itu ternyata sedang pergi ke Meksiko untuk urusan bisnis. Karena itu, Smith meminta Ed menyampaikan pesan kepada mereka saat Doyle dan Heike kembali nanti kalau dia akan menunggunya di gereja tua. Singkat cerita, Doyle dan Heike akhirnya datang menemui Smith. Joe yang saat itu sedang bersamanya memutuskan untuk bersembunyi karena tidak ingin terlibat dalam permasalahan mereka. Doyle sendiri saat itu sebenarnya ingin melupakan masalah yang sudah terjadi. Dia menginginkan Smith dan Heike bekerja sama sebagai anggota gengnya. Namun Smith tidak tertarik, lalu yang terjadi. I'm telling you, we can be partners. That's for what he done to my tail. Heike berkata kalau dia tidak ingin mati di wilayah Texas. Karena itu dia tidak ingin mereka saling bunuh dan memutuskan untuk pergi dari sana. Heike berkata jika mereka bertemu lagi di daerah Chicago, barulah di sana nanti mungkin mereka akan saling tembak. Dan film pun tamat. Nantikan alur cerita film berikutnya yang tak kalah serunya. Sekian dan terima kasih.